Dalam hukum Taurat, semua orang yang berdosa harus membawa korban supaya ada darah yang tertumpah untuk pengampunan dosa. Dikatakan gini, Yesus menjadi pengantara dari satu perjanjian yang baru. Yang artinya gini, karena Yesus telah berkorban bagi kita, kita udah gak perlu lagi pengantara kepada Bapa. Kalau di perjanjian lama, di halaman umat berkumpul mempersembahkan korban, mereka gak boleh masuk ke ruang maha suci. Yang boleh masuk cuma imam. Imam pun harus kudus. Gak kudus mereka mati. Nah, sejak Yesus mengorbankan dirinya sendiri dan darahnya yang ditumpahkan untuk menebus dosa kita, pengantara kita adalah Yesus Kristus. Kita bisa datang kepada Bapa tanpa perlu menyembelih domba. Kita bisa datang kepada Bapa tanpa melalui imam-imam. Kita bisa datang kepada Bapa tanpa harus mengakui dosa di bilik yang kecil. Karena darah Yesus telah tertumpah bagi kita. Supaya kita bisa menghadap kepada Allah. Dengan penyucian oleh darahnya sendiri kita dilayakkan menghadap Bapa. Dan beroleh anugerah untuk datang ke depan tahta kasih karunia. Tolong hambamu karena sungguh tanpa engkau hamba tidak mampu. Setiap menit-menit ke depan Tuhan, pimpinlah Roh Kudus. Berkatilah umatmu di dalam nama Yesus. Yang siap diberkati sama-sama katakan Amen. Hari ini saya akan khotbah tentang the throne of grace. Tahta kasih karunia. Markus 16 ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu, maksudnya murid-muridnya, ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, ini pesan Yesus sebelum naik ke sorga. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Katakan kanan kirimu, beritakan Injil. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Yang orang-orang percaya angkat tanganmu. Wih, semua orang percaya. Haleluya. Tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Yang pertama, baca sama-sama. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Sampai situ dulu. Katakan kanan kirimu, kalau mau ngusir setan, jangan panggil pendeta. Kamu bisa. Ayo. Ayo. Harus percaya. Katakan saya diberi kuasa untuk mengusir setan. 3, 2, 1. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa roh maksudnya. Mereka akan memegang ular. Yang suka pegang ular, angkat tangan. Tapi saya mau bilang ini, ayat ini bukan berarti Anda sengaja cari ular dan Anda pegang. Nanti Anda dipatuk dan mati. Dan jangan kecewa sama Tuhan ya. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Jangan juga cari racun dan minum untuk menguji ayat ini. Jangan mencobai Tuhan. Katakan kanan kirimu, jangan mencobai Tuhan. Amin. Dan mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Berapa banyak orang percaya yang percaya kalau kamu menumpangkan tangan atas orang sakit, mereka sembuh. Angkat tanganmu. Katakan aku punya kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang yang sakit. Di dalam nama Yesus. Ayat 19 kita baca sama-sama. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Dikatakan di ayat ini bahwa ketika Yesus terangkat ke sorga, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dalam beberapa ayat dikatakan juga dalam Matius 26 ayat 64, Markus 14 ayat 62, Markus 16 ayat 19, Lukas 22 ayat 69. Yesus yang naik ke sorga duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Yang percaya katakan amin. Nah saya mau bilang ini, inilah yang membuat tahta Allah Bapa menjadi tahta kasih karunia bagi kita. Kenapa? Mari kita lihat. Ibrani 4 ayat 14 sampai ke 16. Kita baca sama-sama. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada
pengakuan iman kita. Ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tahta kasih karunia adalah tahta di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pembela bagi kita. Umat tebusannya yang percaya kepadanya dan beroleh kasih karunia pengampunan dosa. Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Katakan, Yesus pembelaku. Kalau Anda bayangkan, ada fotonya ya, ada gambar image, Anda perhatikan ini. Jadi di tahta kerajaan sorga, Yesus menjadi pembela bagi kita. Ketika setiap kita nanti dipanggil Tuhan, kita seringkali baca di firman Tuhan, kita akan menghadapi tahta pengadilan Tuhan. Dan saya bayangkan di situ, karena saya belum pernah mati, saya bayangin. Ada iblis yang mendakwa kita atas segala dosa-dosa kita. Karena dia berebutan warga. Dia pengen bawa kita ke kerajaan neraka. Dan dia berdiri di situ untuk mendakwa kita atas segala dosa. Saya pernah dengar katanya di tahta itu hidup kita kayak film diputer, katanya gitu. Katanya. Kemudian saya bayangkan Yesus, dikatakan firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 34. Yang duduk di sebelah kanan Allah menjadi pembela kita. Saya bayangkan di situ Yesus berdiri dan membela kita, umat yang percaya kepadanya. Di situ Yesus menghapus segala tuduhan dan hukuman atas segala dosa dan pelanggaran kita dengan darahnya. Anda harus tahu bahwa di dalam hukum Taurat, orang-orang yang najis itu disucikan harus dengan darah. Makanya di zaman perjanjian lama, ketika orang mau menghadap Tuhan, ada ruang, ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Dan di situ mereka harus bawa apa? Korban. Korban sembelihan yang tidak bercacat. Kenapa? Sebagai penghapus dosa. Ada darah yang harus tertumpah ketika dosa itu harus diampuni. Mari kita lihat ayatnya. Ibrani 9 ayat 12. Ini tentang Yesus dulu. 3:21 kita baca. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian pertama. Kita lompat ke ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan apa? Darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ulangi, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Lihat, di dalam hukum Taurat, semua orang yang berdosa harus membawa korban supaya ada darah yang tertumpah untuk pengampunan dosa. Dikatakan gini, Yesus menjadi pengantara dari satu perjanjian yang baru, yang artinya gini, karena Yesus telah berkorban bagi kita, kita udah gak perlu lagi pengantara kepada Bapa. Kalau di perjanjian lama, di halaman umat berkumpul mempersembahkan korban, mereka gak boleh masuk ke ruang maha suci. Yang boleh masuk cuma
imam. Imam pun harus kudus. Nggak kudus mereka mati. Nah, sejak Yesus mengorbankan dirinya sendiri dan darahnya yang ditumpahkan untuk menebus dosa kita, pengantara kita adalah Yesus Kristus. Kita bisa datang kepada Bapa tanpa perlu menyembelih domba. Kita bisa datang kepada Bapa tanpa melalui imam-imam. Kita bisa datang kepada Bapa tanpa harus mengakui dosa di bilik yang kecil. Karena darah Yesus telah tertumpah bagi kita. Supaya kita bisa menghadap kepada Allah. Dengan penyucian oleh darahnya sendiri kita dilayakkan menghadap Bapa. Dan beroleh anugerah untuk datang ke depan tahta kasih karunia. Bayangkan sebelum Yesus naik ke sorga di tahta Allah Bapa. Itu perjanjian lama, hukum Taurat. Tapi berkat Yesus yang telah mati mengorbankan dirinya bagi kita. Dan dia naik ke sorga. Mengubah tahta itu menjadi tahta kasih karunia bagi kita. Si mana setiap kita yang berdosa, kita yang tidak layak. Kita dibenarkan di hadapan Bapa dengan darahnya. Karena dialah satu-satunya anak domba yang tak bercacat di hadapan Bapanya. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, dikatakan di tahta kasih karunia. Yesus itu menjadi pengantara kita kepada Bapa. Yang artinya Yesus adalah pendamaian atas segala dosa kita. Bahkan dikatakan dosa seluruh dunia. 1 Yohanes 2. Judul perikopnya. Kristus pengantara kita. Ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, apa yang harus dilakukan? Lihat. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ayat kedua. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita aja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Wow. Karena pengorbanan Yesus, kita beroleh kasih karunia untuk dibenarkan dan didamaikan dengan Allah. Jadi kalau Anda jatuh dalam dosa. Saya mau bilang ini dulu deh. Karena orang Kristen suka memanipulasi. Hanya karena tahta kasih karunia selalu tersedia. Bukan berarti kemurahan Tuhan itu, kasih karunia Tuhan itu boleh dipermainkan dalam hidup kita. Karena seringkali kita pikir gini, ikut Yesus tuh enak apa? Kalau kita bikin dosa tinggal minta ampun aja. Akibatnya kita jatuh bangun. Kita pikir murah kok. Gak usah beli domba, gak usah beli burung merpati. Tinggal doa dan minta ampun, Tuhan ampuni aku sudah berbuat dosa. Habis itu bikin dosa lagi. Jangan pernah mempermainkan tata kasih karunia. Ibrani 4 ayat 16. Tadi bilang gini. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian. Katakan penuh keberanian. Menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Apakah pada hari ini Anda memiliki keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia? Mengapa kadang kita gak berani menghadap Allah? Kenapa kita gak punya keberanian menghadap tahta kasih karunia? Karena hati nurani kita menuduh kita. Kita tahu kita bersalah. Kita hidup dalam dosa. Kita hidup dalam kemunafikan. Kita berjalan dalam kegelapan. Makanya hati nurani kita ini menuduh kita. Kita tidak punya keberanian untuk datang sama Tuhan. Sekali kita hidup dalam dosa. Kelihatannya gampang tinggal minta maaf aja. Tapi habis itu lama-lama rohmu mati. Dan jangankan menghampiri tahta kasih karunia. Saya rasa berdoa pun udah gak tahu mau bilang apa. Ya apa ya? Jangan ada dusta di antara kita. 1 Yohanes 3. Judul perikopnya, keyakinan di hadapan Allah. Ayat 21. Baca sama-sama yuk. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah.
Ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, ayat 24 bilang gini, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Demikianlah kita ketahui bahwa Allah di dalam kita itu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Dengar, kenapa kita gak punya keberanian untuk menghampiri tata kasih karunia? Kita balik ayat 22. Karena kita gak menuruti perintahnya. Dan kita berbuat apa yang tidak berkenan kepadanya. Baca coba ayat 22. Kalau kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, dengar khotbah nggak cuma buat nyenengin telinga, tapi kita hidupi sungguh-sungguh. Saya yakin, ayat 21, hati kita tidak menuduh kita. Tapi kalau ayat 22 kita nggak lakukan, kita tidak menuruti firman-Nya dan kita tidak hidup berkenan kepadanya, pasti hati nurani kita menuduh kita. Datang sama Tuhan juga malu, bener gak? Kita kalau udah bikin salah sama orang tuh ketahuan sama orang salahnya kita, ketemu dia malu gak? Saya baru dengar bahwa temen yang saya pikir teman baik ngomong jelekin saya di belakang saya. Sekarang dia tahu dia jelek-jelekin saya tuh nyampe ke telinga saya. Kira-kira dia ketemu saya malu gak? Harusnya malu. Kalau kita mau punya keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia, jangan sampai hati kita menuduh kita. Mari hidup taat kepada Tuhan dan pastikan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Apa yang bikin hidup kita gak berkenan sama Tuhan? Udah, dosa. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tandanya orang yang kenal Tuhan sungguh-sungguh tuh gini, dia hidup dalam ketaatan akan firman Allah. Gak ada ukuran lain. Anda jangan percaya pendeta pakai dasi. Anda jangan percaya orang-orang agamawi yang kelihatan agamawi, yang paling rajin ke gereja, paling hafal firman Tuhan, paling rajin puasa. Saya mau kasih tahu, itu gak jaminan. Tanda orang mengenal Allah, dia hidup dalam ketaatan. Sesimpel itu. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi dia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia, pengampunan dosa dari Yesus Kristus. Dan sebagai orang-orang yang sudah mengerti kebenaran, harusnya pergumulan hidup kita itu sudah bukan lagi tentang jatuh bangun dalam dosa. Naik level dikit dong. Pemimpin, pelayan Tuhan, pengerja volunteer full time di ICI, hamba-hamba Tuhan, pastors, dengar saya. Pergumulanmu harusnya sudah bukan lagi jatuh bangun dalam dosa. No, kamu udah ngerti kebenaran dan kamu sudah mengerti kasih karunia. Pertanyaan saya, kenapa kita masih sering jatuh bangun dalam dosa? Karena kita hidup dalam kemunafikan. Kita hidup dalam kegelapan. Minggu pelayanan, Senin sampai Sabtu dalam kegelapan. Bisa? Bisa. Loh Bu Heni, emangnya bisa hidup tanpa dosa? Bisa. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Siapa yang telah dicobai? Yesus. Hanya tidak berbuat dosa. Yesus itu pernah hidup sebagai manusia. Dikatakan dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tahu nggak di asrama Putra Tangan Pengharapan, saya bikin ruang fitness supaya nggak usah bayarin anak pergi fitness. Boncos kan? Kenapa saya mikir anak cowok butuh fitness? Karena mereka butuh penyaluran. Yang paham katakan amin. Makanya jangan sengaja nonton film porno. Jangan dicari godaan tuh. Kita doa, Tuhan jauhkanlah kami dari segala pencobaan.
Jauhkan kami dari segala yang jahat. Tapi kita buka situs porno, website porno. Ya ampun. Kamu mencobai dirimu sendiri. Udah tahu gak boleh selingkuh. Tapi ngajak teman kantor, pulang bareng yuk. Aduh, kesetrum bos. Terus kalau menatap tuh, jangan lama-lama, bahaya. Ada tatapan cinta dan dalam di sana. Percaya deh, saya kalau natap orang gak mau lama-lama. Bahaya. Dari mata ke mata turun ke hati. Kalau suami saya mulai menatap wanita lain lama-lama, gue langsung. Look at me. Karena Jojo tuh punya kebiasaan, kalau lihat siapapun lah, gak tahu cewek, gak tahu cowok, dia suka gini nih. Angkat matanya. Gue pengumuman sekarang. Itu bukan artinya aku cekak kamu. Itu tuh kayak kebiasaan kali ya kamu ya. Gak bisa diubah gitu kan ya saya. Cewek digituin apa Jojo udah ganteng kayak gitu, muka Manado. Wah, jatuh cinta gitu kan. Sikat lo sama gue. Sebagai orang-orang yang sudah mengerti kasih karunia dan ngerti firman Allah, saya kasih tahu. Kita itu masih punya keinginan dosa. Masih punya, pasti ya. Masih hidup dalam daging gak? Coba cubit. Kalau masih sakit masih bisa bikin dosa. Tetapi tadi kita baca Ibrani 9:18. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Nah, apa artinya? Waktu kita tuh lahir baru, kita kenal Tuhan, Roh Kudus menjamah kita. Mata hati kita tuh dicelikan. Tadinya waktu kita hidup dalam dosa tuh kayak biasa aja gitu. Kayak feel normal, kayak everybody is doing it. Semua juga bikin dosa, ngerti gak sih? Tapi begitu kita ngerti kebenaran, begitu kita tahu apa yang benar, mata kita jadi terbuka melihat apa yang salah. Yang paham katakan amin. Kita tuh secara sadar tahu itu dosa. Mencuri itu dosa, menipu itu dosa, menghina itu dosa, memandang rendah orang itu dosa, menghakimi itu dosa, selingkuh itu dosa, suka nonton pornografi itu dosa. Ngomong kotor tuh dosa. Kita tuh sadar. Tapi kenapa masih bisa bikin dosa? Katakan secara jujur, keputusan saya. Yesus mengambil keputusan untuk tidak menajiskan dirinya. Supaya dia bisa jadi korban yang tanpa cacat bagi kita. Amen. Katakan saya harus secara sadar menghindari dosa. 3 dosa tuh. Jangan malah datangin dosa. Setiap kita tuh punya kelemahan. Anda bukan superwoman, Anda bukan superman. Karena gak ada yang pakai pakaian dalam di luar. Dengar, jangan sok kuat. Superman aja punya kelemahan. Apa kelemahan Superman? Kryptonite. Kalau Anda, si Kitty, si Tony, kelemahan Anda tuh dijauhin. Jangan suka WA pacar lama. Counselor, jangan cross counselor. Jangan cross counseling. Yang cewek counseling yang cewek, yang cowok counseling yang cowok. Banyak wanita-wanita lebih suka counseling sama suami saya. Saya kasih tahu rahasia. Empati dia tuh rendah. Kamu nangis dia nggak peduli. Udah perasaan gue udah mati, kan udah biasa. Suami saya lagi saya nangis, Anda pikir dia akan yaudah sini. Enggak. Dia bodoh amat lu nangis. Suami saya tuh kelemahannya empatinya kecil. Jadi jangan cari suami saya buat konseling. Sengaja gue jelek-jelekin biar yang cewek-cewek jangan cari Jojo. Saya berantem sama dia di mobil. Kan kalau cewek mau sosok ngambek ngomong apa? Turunin gua di sini, bener gak? Tebak apa yang dia lakukan? Kok kamu tahu? Kan Pak Jojo baik banget Bu Heni. Ngimpi loh. Empatinya 2 out of 10. Dia gak peduli saya nangis. Dia gak pernah manjain saya. Gak pernah bujuk-bujuk. Udah ya jangan marah ya. Enggak, gua marah dia lebih marah.
Jadi kalau Anda konseling sama yang perempuan, sama Bu Heni boleh. Kebanyakan. Kita punya counselors di luar yang diurapi Tuhan. Kita punya ruang counselors, Anda bisa daftarkan diri Anda setelah ibadah ini selesai. Well, kita tuh kalau udah ngerti kebenarannya, dan kita sadar bahwa kita udah terima kasih karunia Tuhan, harusnya tuh ya, kita lihat dosa tuh sebagai sesuatu yang menjijikkan dan kebodohan. Saya kasih contoh. Di Reels kan banyak tuh sekarang video-video yang ngasih lihat cara pembuatan nuggets. Yang udah nonton, angkat tangan. Aku gak sebut brand tapi kok cuma satu? Yang nonton Reels pembuatan nugget, angkat tangan. Mak-mak. Mak-mak parah. Anda harus nonton. Habis ini pulang cari di Reels pembuatan nugget, jangan sekarang. Begitu saya lihat, oh my God, jijik banget. Saya sama Chloe paling suka nugget. Out of anything, kita kalau makan belinya nugget. You like it too? Same here. Anak kecil responsif, gue demen. Dengar. Terus saya kalau lapar kadang-kadang suka di jalan tuh suka beli chips gitu. Potato chips. Karena kita gak boleh sebut brand di sini ya. Any kind of potato chips. Saya lihat di Reels. Ditaruh di bawah mikroskop. Ada apa tuh? Ulet-ulet, telur-telur gitu kan. Oh my God. Saya langsung kebayang. Gue ngeracunin anak gue selama ini. Saya beliin terus potato chips. Bertobat. Karena udah ngerti kebenaran. Lihat itu jadi jijik. Lihat itu tuh jadi geleh pisan. Itu teh kebodohan. Cenah. Engges jangan gitu kan. Udah jangan makan itu. Sama. Sekarang Anda ngerti dosa itu kebodohan. Katakan dosa kebodohan. Dosa itu menjijikkan. Saya tidak mau lakukan. Yuk secara sadar putuskan. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Saya mau akhiri. Bila dengan sengaja kita melakukan dosa. Saya mau kasih tahu kata firman Tuhan. Udah gak ada lagi korban yang bisa menghapus dosa itu. Ibrani 10 ayat 26 kita baca yuk. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan dan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ayat 28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ya boleh, thank you. Thank you. Ini penting banget. Jangan sengaja bikin dosa. Yesus mati buat kita, supaya kita bisa punya tahta kasih karunia. Di mana dia berdiri di kanan Allah Bapa untuk menjadi pembela kita. Katakan amin. Tapi kalau Anda yang udah ngerti kebenaran, Anda sudah terima kasih karunia, Anda tetap sengaja, saya katakan firman Tuhan menulis dengan jelas, sengaja. Karena Anda tahu itu salah, tapi Anda lakukan. Saya tidak percaya kata khilaf. Anda sengaja lakukan kata firman Tuhan. Udah gak ada lagi ampun. Udah gak ada lagi korban untuk menghapus. Anda pilih. Anda mau ngikutin dagingmu sendiri? Anda mau ngikutin hawa nafsumu sendiri? Dan berakhir dalam maut dan kematian? Atau Anda memilih untuk datang ke tahta kasih karunia Tuhan dan minta Tuhan mengampuni kita? Karena orang yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskan, darahnya sendiri menguduskan kita. Dengan berbuat dosa lagi, kita menginjak-injak anak Allah dan menganggap najis darah perjanjian yang menguduskan kita. Yang mengerti katakan amin. Ayat 31 bilang gini, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Saya akhiri. Yuk jangan main-main lagi sama dosa.
Kita yang udah beroleh kasih karunia. Ingat satu hari, kita semua akan kembali kepada Bapa. Di tata pengadilan Tuhan, ada throne of grace. Bagi mereka yang setia, mereka yang tetap percaya. Meskipun menghadapi badai kehidupan, cobaan hidup, pergumulan, sakit penyakit. Tapi tetap tidak pernah menyerah dan bilang, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Dan aku mau jadi hamba yang setia sampai akhir. Anda akan berdiri di hadapan tahta kasih karunia. Amen. Yang mau ada di tahta kasih karunia katakan amin. Tapi kalau Anda menyia-nyiakan pengorbanan Kristus, menginjak-injak anak Allah dan membuat najis darah Kristus yang telah menguduskan Anda, mengikuti hawa nafsu, serakah, cinta uang, ngikutin keinginan dosa, keinginan daging sendiri, Anda akan ada di sini, di mana dosa dan maut yang akan menguasai kita. Dan upahnya adalah api yang kekal, kata firman Tuhan. Yuk, hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Mari hampiri tata kasih karunia. Pejamkan matamu. Anda yang hari ini tahu bahwa Anda sudah jauh dari Tuhan. Anda bikin dosa, bolak-balik, Anda bikin dosa. Anda tidak pernah bertobat, Anda juga tidak mau berubah. Hidupmu terus mendatangkan murka Tuhan. Membuat hal-hal yang gak berkenan sama Tuhan. Anda gak hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Mari hampiri tahta kasih karunia. Hampiri dia selagi dia berkenan ditemui. Katakan, Tuhan ampuni aku. Tuhan sucikan dosa-dosaku. Hari ini aku mau mengakui segala dosaku di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni aku. Sucikan dan kuduskan aku dengan darah-Mu Tuhan. Aku mau berbalik. Aku mau kembali ke jalan-jalan Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus telah mati bagiku dan menebus segala dosaku. Dan hari ini aku menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan menyerahkan hidupku sungguh-sungguh bagi Tuhan. Aku bersyukur untuk tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena Engkau telah menjadi pengantara dan pendamaian bagi kami semua. Kami rindu untuk hidup bagi-Mu Tuhan. We live for You alone, Lord. Kami percaya kasih karunia-Mu masih tersedia bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan dan mau sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, katakan amen.